Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita mengawali setiap kegiatan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan sumber kehidupan, karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yosua pasal 1 ayatnya yang kedua sampai yang ketujuh. Saya bacakan buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berikan tema buat kita pada pagi hari ini, yaitu bersama Tuhan kita menang. Oke, bersama Tuhan kita menang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita di mana masa Musa berakhir kepemimpinannya dan digantikan oleh Yosua. Ya, kita melihat Yosua adalah sebagai hamba dari Musa, tetapi ia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Karena apa? Karena kesetiaannya, karena ia tahu dan melakukan firman Tuhan. Ketika ia ditunjuk langsung oleh Tuhan, wah, luar biasa. Kalau dia yang Tuhan menunjuk Yosua, pasti Tuhan akan menyertai dia. Nah, Tuhan kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan pastinya ketika kita berjalan dengan Tuhan, apapun itu pastilah kita akan menang. Dimana ada kunci yang harus kita perhatikan di sini supaya kita menang ketika selalu bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki hati yang siap untuk melayani. Jadi ketika kita siap melayani, pasti kita berjalan dengan Tuhan, maka semuanya berjalan dengan baik pula. Dan pastinya segala sesuatu, usaha, segala pekerjaan, segala apapun yang kita kerjakan, ketika kita bersama dengan Tuhan dengan hati yang siap ikhlas dalam melakukan segala sesuatunya, maka Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Ya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi di sini mengapa Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena dalam memimpin pasti banyak tantangan, ya. Dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan, baik itu keluarga, ya, baik itu gereja kita memimpin, ya, baik pun di manapun kita diberikan kesempatan untuk memimpin, pasti ada tantangannya, pasti ada orang-orang yang tidak suka, pasti ada orang-orang yang tidak mendengarkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hati. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan untuk memimpin, untuk menjadi penanggung jawab, maka kita harus sepenuh hati memiliki hati yang teguh, memiliki hati yang siap untuk menghadapi semuanya. Dan dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Jadi jangan sampai kalau kita ada sesuatu yang membuat kita
tidak nyaman dalam kepemimpinan kita, jangan buat itu sebagai penghalangmu untuk melayani Tuhan. Ya, untuk tidak melayani Tuhan, tetapi buatlah itu menjadi apa? Menjadi penoprak semangat untuk maju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan kembali bersama Tuhan pasti kita menang. Dan kita percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati dan jangan lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan, ya, kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Berhati-hati dalam tingkah laku kita, berhati-hati dalam perkataan kita, berhati-hati dalam bertindak. Jadi jangan sampai kita salah berbicara, jangan sampai salah kita bertindak, maka penyesalan akan datang. Jadi saudara-saudara, ketika kita berbicara, tanya Tuhan. Ketika kita bertindak, tanya Tuhan. Ketika kita melakukan apapun, tanya Tuhan. Karena apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pasti kita akan beruntung dan berhasil. Demikian firman Tuhan dikatakan di sini di ayatnya ke-7, dikatakan bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan menang. Kita menang dalam hal apa? Kita menang dalam segala macam kemenangan. Yang pertama, kita menang dalam mengalahkan ego kita, ya. Kita mengalahkan nafsu kita. Kita mengalahkan pikiran yang jahat bagi kita. Maka dari itu, selalulah berjalan bersama Tuhan, dan jangan lupa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya kita lurus, supaya kita berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di dalam renungan Embun Surgawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.